Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku adalah Ira Kusno dari Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Ini adalah podcast pertamaku yang aku buat dengan tujuan adalah untuk pemenuhan tugas literasi digital dan kemanusiaan. Pada podcast kali ini, aku akan membawakan sebuah konten dengan judul Cerdas Bermedia Sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Udah gak sih dong? Pastinya kalian udah gak asing dengan judul yang barusan aku sebut, yang pastinya gak jauh-jauh dari media sosial. Aku yakin kalian pasti memiliki media sosial, termasuk YouTube dong. Kalau nggak ada YouTube, kalian nggak mungkin nonton ini. Oke. Sedikit cerita nih ya. Perkembangan teknologi komunikasi di era ini sangat pesat, ya nggak sih teman-teman semuanya? Teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa juga telah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Saat dimana kita hidup sekarang ini dapat dikatakan sebagai era digital. Loh, kok bisa? Dalam era digital semacam ini, dunia berada dalam genggaman kita. Sekalipun kita hanya berada pada satu tempat dan satu waktu, namun kita dapat memantau keadaan di seluruh dunia. Bahkan, kita bisa dihubungkan melalui media sosial dengan semua orang. Kita juga tidak dapat membendung arus informasi yang mengalir begitu deras. Tidak hanya melalui media massa, namun juga melalui media sosial. Media sosial ini tidak hanya dipandang sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya semata, namun sudah berkembang menjadi ajang menuangkan ide-ide dalam pribadi seseorang yang berkaitan dengan banyak aspek, serta membagikannya kepada orang lain. Bila kita mencermati fenomena yang terjadi di media sosial, kita akan dibuat tercengang. Bagaimana tidak? Media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan generasi digital saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi ponsel yang makin canggih. Ini juga diikuti dengan makin mudahnya seseorang mengakses informasi, baik berita, hiburan, media sosial, dan lainnya. Hal ini tidak terlepas dari mudahnya mengakses internet melalui ponsel cerdas atau smartphone. Dalam melakukan aktivitas komunikasi melalui internet, seseorang memanfaatkan jaringan yang saling terhubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Internet saat ini dengan mudahnya diakses melalui ponsel cerdas atau smartphone seringkali membuat seseorang menjadi ketagihan sehingga tidak mengenal waktu untuk mengaksesnya. Oke, itu tadi adalah gambaran awalnya. Kita langsung ke intinya aja ya. Kebayang gak sih kalau makin lama dunia makin canggih? Kok bisa? Buktinya apa? Buktinya nih ya, dulu komunikasi cuma bisa via telepon, terus ke handphone. Sekarang taunya udah smartphone. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan lewat smartphone kita. Selain fungsi primer seperti telepon dan kirim SMS, smartphone juga bisa digunakan loh untuk foto, mendengarkan musik, internetan dan sebagainya. Tapi yang paling populer adalah sosial media. Ya gak sih teman-teman semuanya? Media sosial nih ya, yang sering banget dimiliki oleh kita semuanya itu adalah Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Line, YouTube, Spotify, Joox, dan bahkan ada satu nih aplikasi yang viral banget yang disenangi oleh banyak orang dari anak kecil sama orang dewasa, yaitu adalah aplikasi, kalian udah tahu dong, TikTok pastinya, ya nggak sih?
dan berbagai aplikasi lainnya. Dan itu hanyalah sebuah contoh awal tadi. Oke. Karena sebenarnya nih ya, menggunakan sosial media seperti untuk media promosi, bersosialisasi, dan juga sekedar mengekspresikan diri lewat karya itu hal yang positif. Dengan kita mengupload foto, selfie, dan mengupdate status, selagi tidak merugikan orang lain sih ya menurutku nggak apa-apa. Tapi nggak semuanya bisa mengambil hal positif dari sosial media. Kok bisa sih? Kenapa? Karena sebagian malah mengambil sisi negatifnya. Buktinya nih ya adalah penggunaan sosial media yang tidak bijak, di mana sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax, foto, dan video yang tidak pantas, bahkan membuat orang lain jadi insecure atau rendah diri. Dengan meninggalkan komentar tidak menyenangkan di postingan sosial media. Bahkan gak sedikit loh orang yang mengalami stres hingga depresi akibat dari penggunaan sosial media. Orang yang tadinya membuka sosial media untuk menjadi pintu terbukanya relasi pertemanan dengan dunia lebih luas dari lingkungan sekitar, malah sebaliknya, yang mereka dapatkan adalah mereka merasa terasing. Karena tidak semua orang memanfaatkan sosial media dengan bijak. Lebih simpelnya sih ini merupakan tindakan bullying. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Nyatanya, seringkali postingan orang bukan hanya sekedar update status dan upload foto selfie, tapi mereka juga cenderung memposting hal-hal yang tidak pantas, seperti dengan cara meluapkan kekesalan dengan memposting status dengan kata-kata yang tidak pantas dengan tujuan menyindir. Namun karena diposting secara luas, tentunya akan menimbulkan kesalahpahaman apabila orang lain yang malah membacanya atau merasa tersindir akhirnya. Lalu gimana ya cara menjadi pengguna sosial media yang bijak? Aku akan kasih beberapa tips agar kita bisa bijak bermedia sosial. 1. Mengerti platform. Penting loh bagi pengguna sosial media untuk mengenal dan memahami karakter platform sosial media yang digunakan. Yang kedua, mengerti penggunanya. Meski komunikasi berada di dunia maya, saat bersosial media perlu memahami kepada siapa berinteraksi. Hal ini penting karena komentar di sosial media merupakan jejak digital yang dapat ditelusuri dan disimpan dan berpotensi untuk diviralkan loh. Yang ketiga, mengerti isi hukum. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE perlu diketahui agar pengguna sosial media tak terjerat hukum. Saat kita bermedia sosial, selain ranah hukum juga perhatikan loh ya ranah etika dalam bermedia sosial. Yang keempat, hati-hati dengan emosi. Saat emosi, biasanya pengguna sosial media tidak berpikir ulang tentang apa yang ditulis atau diunggah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah sosial media saat kita tengah emosi. Yang kelima, gunakan akal sehat. Jangan sampai kita mengumbar informasi pribadi seperti ini ya, alamat rumah di akun sosial media kita. Terus kita mengunggah KTP yang dilakukan itu hanya untuk memamerkan bahwa mereka itu sudah dewasa seperti itu. Tapi hal ini tuh malah justru dapat dijadikan celah untuk melakukan kejahatan. Yang keenam, mengerti mengapa orang menciptakan hoax. Yang ketujuh, mulai dari diri kita sendiri. Dengan cara, apabila kita mendapatkan suatu informasi, baiknya untuk memeriksa informasi tersebut lewat beberapa platform. Gerakan edukasi penggunaan media sosial harus juga dilancarkan. Melihat cepatnya arus informasi yang hilir mudik dari dalam keluar maupun sebaliknya. Pengetahuan yang utuh tentang internet dan media sosial perlu dimiliki penggunanya. Ruang maya yang bebas menjadikan batasan-batasan perlu dibuat.
agar pengguna tidak melakukan hal yang dapat melanggar norma di dunia nyata. Fungsi edukasilah yang menjadi norma, membatasi gerak dan aktivitas pengguna agar bijak. Maka, untuk para pengguna sosmed nih ya, harus memiliki sikap moderat atau tengah-tengah, yaitu tidak mudah menolak dan tidak mudah menerima. Selain itu, tidak mudah loh memviralkan kabar yang sedang booming di dunia maya, karena kebenarannya masih dipertanyakan, apalagi memviralkan hal yang berbentuk aib orang lain. Jangan sampai loh ya. Media sosial menjadi alternatif nih ya. Jadi sangat pas untuk menyiarkan sesuatu, karena saat ini generasi milenial sudah sangat bergantungan dengan sosial media. Banyak loh hal yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Misalnya media promosi. Yang kedua adalah dengan kita bersosialisasi. Yang ketiga adalah dengan mengekspresikan karya-karya kita. Selagi hal positif loh ya, jangan negatif. Media sosial ini dibuat untuk menerjemahkan apa yang terjadi di dunia nyata atau real ke dalam dunia maya atau media online. Artinya akan menggambarkan kepribadian kita sesungguhnya. Maka dari itu, sebaiknya kita menyebarkan informasi yang penting dan bermanfaat adalah tindakan yang sangat bijak dilakukan dibandingkan menyebarkan kebencian atau hoax, karena internet memiliki dua sisi, yaitu negatif dan sisi positifnya. Sekian podcast dari aku. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau kata-kataku yang kurang berkenan, aku mohon sangat minta maaf. Kurang lebihnya aku minta maaf ya teman-teman semuanya, karena ini adalah podcast pertamaku. Terima kasih kalian sudah mendengarkan podcast aku. Tunggu podcast aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.